Shalom, perkenalkan nama Salidia Bulu. Saya dari Universitas Citra Bangsa, program studi S1 Farmasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan teori praktikum kimia farmasi dasar tentang titik didih. Yang pertama, teori titik didih. Sebuah zat itu akan mendidih ketika tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar. Jadi, titik didih larutan adalah suhu atau temperatur di mana tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar atau tekanan eksternal yang dialami oleh cairan. Mendidih adalah proses perubahan bentuk zat dari cair menjadi uap atau gas. Pada proses ini diperlukan sejumlah kalor untuk menaikkan temperatur. Kalor yang diperlukan disebut titik didih. Proses mendidih dibedakan dengan proses menguap, di mana mendidih hanya terjadi pada benda yang telah mencapai titik didihnya disertai gelembung-gelembung udara dari seluruh bagian zat cair. Sementara menguap hanya terjadi pada permukaan zat cair saja. Titik didih merupakan suhu yang menunjukkan terjadi perubahan fase, yaitu dari fase cair menjadi fase gas. Titik didih dari minyak makin bertambah dengan bertambah panjangnya rantai karbon asam lemak. Titik didih yang diukur tanpa memperhitungkan pengaruh tekanan disebut titik didih normal. Titik didih normal ditetapkan berada pada 760 mmHg, yaitu tekanan rata-rata pada permukaan laut. Proses terjadinya pendidihan diawali ketika kita mulai memanaskan sebuah zat. Misalnya, saat kita memanaskan air. Partikel-partikel air akan saling berpisah membentuk uap air. Proses ini mengakibatkan kenaikan tekanan zat cair. Ketika tekanan zat cair sama dengan tekanan lingkungan luar, maka terjadilah peristiwa pendidihan. Pada saat air mencapai temperatur 100 derajat Celcius, tekanannya menjadi 1 atm atau 760 mmHg, sama dengan tekanan udara luar. Hal ini menunjukkan bahwa titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Yang kedua, kenaikan titik didih larutan. Bagaimana jika ke dalam air ditambahkan zat terlarut, misalnya gula pasir? Jadi, partikel-partikel gula pasir akan menghambat proses penguapan molekul air, sehingga untuk mencapai tekanan uap air sama dengan tekanan udara luar, diperlukan temperatur yang lebih besar lagi. Dengan demikian, apabila ke dalam air ditambahkan zat terlarut, maka titik didih larutan akan naik. Jadi, kenaikan titik didih larutan dapat ditentukan sebagai selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Untuk menentukan nilai kenaikan titik didih larutan dapat digunakan persamaan sebagaimana penentuan penurunan titik beku larutan, yaitu delta Tb sama dengan Tb larutan dikurang Tb pelarut, atau delta Tb sama dengan M dikali Kb, di mana delta Tb sama dengan kenaikan titik didih, M adalah molalitas, dan Kb adalah tetapan kenaikan titik didih. Titik didih melibatkan lebih dari satu fase kondisi atau fase zat terkait, yaitu fase cair ke gas. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yaitu yang pertama alat yang digunakan yaitu gabus, gelas kimia, labu takar, hot plate, termometer, timbangan digital, spatula, dan batang pengaduk. Bahan yang digunakan yaitu garam, gula, dan aquades. Yang pertama kita menggunakan aquades. Diambil 50 ml aquades dan dimasukkan ke dalam gelas kimia, lalu ditutup menggunakan gabus, kemudian dipanaskan menggunakan hot plate. Setelah itu, diukur suhunya menggunakan termometer. Yang kedua, menggunakan garam. Seperti yang di atas, kita pertama timbang dulu 1 gram garam menggunakan timbangan digital. Diambil 50 ml aquades dan dimasukkan ke dalam gelas kimia. Diaduk dengan homogen menggunakan batang pengaduk. Kemudian dituangkan ke dalam labu takar dan dikocok agar tercampur. Dimasukkan ke dalam gelas kimia, dipanaskan menggunakan hot plate. Diukur suhunya menggunakan termometer. Yang ketiga, menggunakan gula, yaitu seperti pada percobaan garam,
kita timbang dulu 1 gram gula menggunakan timbangan digital. Ambil 50 ml Aquades dan dimasukkan ke dalam gelas kimia. Diaduk dengan homogen menggunakan batang pengaduk. Dituangkan ke dalam labu takar dan dikocok agar tercampur. Lalu dimasukkan ke dalam gelas kimia, kemudian ditutup dengan menggunakan gabus. Dipanaskan menggunakan hot plate, lalu diukur suhunya menggunakan termometer. Nah, sekarang kita bisa langsung ke hasil pengamatannya. Teman-teman bisa lihat hasil pengamatan di samping seperti di tabel yang di samping ini. Di sini ada sampel delta TB M atau molalitas. Nah, di situ ada larutan gula, larutan garam dan Aquades. Nah, kita bisa lihat hasilnya seperti di samping, dan di bawahnya ada cara perhitungannya, yaitu perhitungan dari Aquades, garam dan gula. Teman-teman bisa lihat yang di samping ini. Lalu kita langsung ke pembahasan. Titik didih cairan adalah suhu di mana pulvet fase cair dan uap berada di dalam keseimbangan dengan satu sama lain pada tekanan tertentu. Oleh karena itu, titik didih adalah suhu di mana tekanan uap cair sama dengan tekanan diterapkan pada cairan. Titik didih pada tekanan 1 atm disebut dengan titik didih normal, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Titik didih suatu cairan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya ada suhu, tekanan, berat molekul, viskositas, massa jenis, cahaya, ikatan hidrogen, dan penaruh zat tersebut. Faktor-faktor inilah yang membedakan titik didih tiap larutan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, diketahui titik didih air adalah 71 derajat Celcius dan titik didih larutan garam adalah 80 derajat Celcius, serta titik didih larutan gula yaitu 85 derajat Celcius. Berhubungan pada saat praktikum, titik didih termometer yang digunakan adalah termometer yang batasnya hanya sampai 100 derajat Celcius, maka hasilnya tidak begitu sesuai atau tidak valid. Berdasarkan percobaan, titik didih air lebih kecil daripada titik didih larutan garam, serta gula memiliki titik didih paling besar yaitu 85 derajat Celcius. Semakin kuatnya ikatan hidrogen yang membentuk larutan menyebabkan terjadinya kenaikan titik didihnya. Itu dikarenakan ikatan hidrogen yang sangat kuat membutuhkan energi yang kuat pula untuk bisa memutuskan ikatan hidrogen. Sehingga untuk membuat air mendidih dibutuhkan suhu yang lebih rendah dibandingkan suhu untuk mendidihkan larutan gula dan garam. Perbandingan titik didih air dengan titik didih larutan garam adalah titik didih larutan garam lebih besar. Lebih besar ini dikarenakan larutan garam merupakan zat terlarut yang sukar menyerap adanya zat terlarut yang tidak mudah menguap di dalam suatu pelarut akan menurunkan tekanan uap pelarutnya. Akibatnya, tekanan uap larutan akan lebih kecil dibandingkan dengan tekanan uap pelarut murni. Dengan demikian, semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk mencapai tekanan uap sebesar 1 atm, sehingga larutan atau memiliki titik didih yang lebih tinggi. Berdasarkan percobaan menggunakan persamaan kenaikan titik didih, di mana kenaikan titik didih adalah selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni, maka didapatkan delta TB Aquades adalah negatif 28 derajat Celcius dan molaritas sebesar negatif 53,85 molaritas. Sedangkan delta TB larutan garam adalah 15 derajat Celcius dan molaritasnya yaitu 28,85 N. Untuk delta TB larutan garam yaitu 20 derajat dan besarnya molaritas yaitu 38,46 M. Hasil yang didapatkan ini tidak begitu valid dan sesuai dengan teori. Hal ini disebabkan dengan keterbatasan alat yang digunakan. Manfaat dari percobaan ini dalam bidang farmasi adalah beberapa zat cair yang apabila dipanaskan melewati titik didihnya, maka zat tersebut akan rusak
Dalam dunia farmasi dibutuhkan beberapa zat untuk pembuatan obat herbal. Jadi kesimpulannya, berdasarkan percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa titik didih air adalah 72 derajat Celcius, titik didih larutan garam adalah 80 derajat Celcius, dan titik didih gula 85 derajat Celcius. Titik didih air aqueous merupakan cairan yang memiliki titik didih paling rendah dibandingkan gula dan garam. Sekian dari saya.